Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranda Yuni Prandini. Saya dari Prodi D3 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. NIM saya 1911102416085. Di sini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan tentang asma bronkialis pada pasien Nyonya H. Di sini ada format pengkajian. Identitas pasiennya itu bernama Nyonya H, usia 28 tahun, alamat di Jalan Gunung Menyapa, status perkawinan menikah, agama Islam, diagnosa medisnya asma bronkialis eksaserbasi akut, pendidikan SLTA atau pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, suku Kutai, tanggal masuk rumah sakit itu tanggal 8 bulan 11 2021, tanggal pengajian yaitu tanggal 9 bulan 11 2021. Nomor registernya itu 122 titik. Riwayat penyakitnya yang pertama itu keluhan utamanya pasien mengeluh sesak napas, batuk, dan nyeri ulu hati. Saat dikaji, kesadaran pasien itu komposmetis, pasien terpasang infus, terpasang oksigen, nasal kanul, posisi pasien semi-Fowler, dyspnea sedang, frekuensi napas sedang, keluhan nyerinya sedang, meringisnya sedang, frekuensi nadinya sedang, dan bunyi suara napasnya mengi. Riwayat penyakit sekarang yaitu asma bronkialis eksaserbasi akut. Riwayat penyakit dahulu yaitu pasien mengatakan memang punya riwayat asma sejak kecil. Riwayat penyakit keluarganya, pasien mengatakan orang tua tidak mempunyai riwayat penyakit, hanya om, sepupu, dan nenek yang mempunyai asma. Genogramnya yaitu kakek neneknya sudah meninggal. Dari pihak bapaknya ada 6 saudara, bapaknya anak kedua, lalu di pihak ibunya ada 7 saudara dan ibunya anak pertama. Lalu jadilah pernikahan dan menghasilkan 4 orang anak. Di sini pasien anak terakhir dan anak kedua, dan saudara pasien yang kedua sudah meninggal. Ini pathway-nya sudah saya jelaskan pada laporan pendahuluan. Lalu ada pengkajian perawatannya. Di sini yang pertama ada neurosensorinya. Di sini gejalanya GCS-nya pasien itu 15, itu normal dan komposmentis. Tandanya pasien itu spontan membuka mata saat ditanya itu pasien mau menjawab dengan benar. Lalu orientasi pasien itu sempurna, lalu gerakan sesuai instruksi. Sirkulasi pasien itu lancar dan normal, namun pasien itu sedikit lemah. Pengisian kapiler, tandanya pengisian kapiler pasien itu kurang dari 2 detik, kulit kemerahan, konjungtiva merah muda. Pernapasan pasien itu mulai membaik, lalu frekuensi napas pasien sedang. Saat baring pasien sudah tidak sesak. Tandanya tidak ada suara mengi dan pernapasan pasien 21 kali per menit. Lalu di sini nyeri ketidaknyamanan, gejala pasien mengatakan nyeri sudah berkurang, mual sudah tidak ada, hanya jika banyak berbicara dada terasa sakit. Tandanya pasien terlihat nyaman, saat berbicara pasien agak kesulitan ya. Lalu makanan atau cairan. Gejalanya pasien mengatakan saat ini makan sudah banyak, minum juga banyak, makanan selalu habis, dan selalu mempunyai rasa ingin makan. Lalu tandanya pasien menghabiskan 1 porsi makanan, kulit pasien lembab dan mukosa bibir lembab. Eliminasi. Gejalanya pasien mengatakan hari ini sudah bisa BAB 1 kali dan buang air kecil 4 kali. Tandanya warna fesesnya coklat dan warna urinnya kuning. Lalu seksualitasnya. Gejalanya pasien mengatakan tidak ada gangguan pada bagian seksualitas pasien mempunyai anak. Tandanya pasien memiliki anak. Lalu aktivitas atau istirahatnya. Gejala, klien mengatakan selama di rumah sakit aktivitas sedikit bisa dilakukan sendiri dan kadang dibantu suami. Tandanya tidak ada. Lalu ada hygiene-nya. Gejalanya klien mengatakan dapat mandi sendiri. Tandanya pasien terlihat segar. Lalu ada integritas ego. Gejalanya pasien mengatakan cemas karena kepikiran anak di rumah. Tandanya pasien terlihat gelisah.
Penyuluhan atau pembelajaran gejala pasien mengatakan mengetahui mengenai penyakitnya. Tandanya tidak ada. Interaksi sosialnya, pasien mengatakan yang menemani di rumah sakit hanya suami. Tandanya tidak ada. Pasien safety-nya, gejala pasien mengatakan dapat bergerak secara mandiri terkadang dibantu suami. Tandanya pasien bisa bergerak. Pemeriksaan fisiknya yaitu pada kepala pasien itu rambutnya berwarna hitam, kulit kepalanya bersih, rambutnya wangi, matanya simetris, konjungtivanya merah muda, dan hidungnya simetris, telinganya simetris, tidak ada serumen, kondisi kulitnya tidak pucat. Lalu pada bagian lehernya pasien itu mengatakan dia memiliki radang amandel di sebelah kanannya, namun belum pernah dicek. Lalu pada bagian toraknya terdapat suara menginya itu sudah tidak ada. Lalu bagian abdomennya itu simetris. Pasien mengatakan tidak ada nyeri perut lagi. Pada bagian inguinalnya pasien tidak terpasang kateter. Lalu ekstremitas atas normal dan bawah normal. Keadaan kulit pasien bersih. Lalu ada pemeriksaan penunjang, yaitu ada pemeriksaan EKG, lab torak, dan swab antigen. Lalu ada hasil labnya, bisa tertera di sini. Lalu ada penata laksanaan medisnya. Di sini penata laksanaan medisnya ada anamnese dan TTV, lalu ada nebukombifen, lalu ada nebulizer pulmicort yaitu 3-4 kali per 1 jam. Lalu pasien terpasang infus dan pasien cek lab. Lalu pasien ada EKG. Lalu pasien diberikan injeksi methylprednisolone sebanyak 125 mg melalui intravena. Lalu pasien diberikan injeksi omeprazol 2 kali 40 mg melalui intravena. Lalu pasien diberi ondansetron 3 kali sehari melalui intravena dan diberi drip MgSO4 40% 5 cc dalam 100 cc. Lalu ada N-acetilcysteine 3 kali 200 melalui intravena. Lalu ada Meptin mini 2 kali sehari melalui pemberian oral. Sucralfate sirup 3 kali sehari melalui pemberian oral. Ada NaCl 0,9% per 20 TPM. Lalu ada lasofloxacin 1 kali 750 mg melalui intravena. Lalu di sini ada analisa datanya. Di sini data fokusnya data subjektif. Yang pertama, pasien mengeluh sesak dan batuk. Lalu diambil penyebabnya itu hipersekresi jalan napas. Lalu kita ambil diagnosa bersihan jalan napas tidak efektif. DO-nya terdapat suara mengi, tekanan darah 110/80, RR-nya 24 kali per menit, N88, suhunya 36,6 derajat, O2-nya atau saturasinya itu 88. Yang kedua ada data subjektifnya, pasien mengeluh masih lemah untuk melakukan aktivitas karena sesak. Di sini penyebabnya yaitu ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. Maka di sini kita ambil diagnosa intoleransi aktivitas. Selanjutnya ada selanjutnya data subjektifnya, pasien mengeluh nyeri di dada saat banyak bicara, saat berbicara, dan di ulu hati dan susah tidur. Lalu di sini saya ambil penyebabnya kurang kontrol tidur dan gangguan pola tidur. Data objektifnya, pasien saat berbicara terlihat susah dan pasien lemah. Selanjutnya ada data subjektifnya, pasien mengeluh nyeri di dada dan ulu hati. Data objektifnya, pasien susah berbicara, pasien tampak lelah. Etiologinya agen pencedera fisiologis dan diagnosanya nyeri akut. Di sini
prioritas diagnosanya yaitu yang pertama bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan hipersaturasi jalan nafas. Lalu ada nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik. Selanjutnya ada intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. Dan ada gangguan pola tidur berhubungan dengan kurang kontrol tidur. Ini intervensi ini perencanaannya. Dan ini perencanaan keperawatannya. Lalu ada yang kedua ada nyeri akut, yang ketiga ada intoleransinya, bisa dilihat. Lalu ada gangguan pola tidur. Ini implementasinya. Di sini pasien mengatakan sudah tidak sesak. Lalu objektifnya pasien terlihat nyaman. Di sini ada evaluasinya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.